Seorang suami yang memang dikenal temperamen, dirinya kesal kepada sang istri terkait sang istri dengan kehidupan hedonnya. Suami hanya kerja sebagai ojek online, namun kehidupan sang istri kerap menghabiskan keuangan hingga perekonomian kacau. Bahasan kejadian kisah nyata kali ini terjadi di Kota Demak, Jawa Tengah. Seorang laki-laki yang tengah santai malam, tak seperti biasanya, dirinya mendengar suara teriakan dari seorang wanita. Teriakan tersebut pun ternyata dari tetangganya, sehingga lelaki tersebut menghampiri tempat teriakan tersebut. Tak lama lelaki tersebut melihat seorang laki-laki keluar dari rumah tersebut membawa senjata tajam penuh cairan merah yang tergesa-gesa. Saat mau pergi, lelaki bernama Slamet Singgih ini langsung dihadang pemuda tersebut dan langsung para tetangga berdatangan. Slamet Singgih berusia 32 tahun, suami dari Emi Ekowati 30 tahun. Keluarga mereka tinggal di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Slamet saat itu langsung ditahan pemuda tersebut dan tak lama para warga lainnya langsung melihat ke dalam, menemukan Emi yang nampak sudah dengan kondisi tragis berlumuran cairan merah. Dari kejadian ini para warga pun langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak lama para warga pun langsung membawa Emi ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Namun sayangnya kondisi Emi tak terselamatkan. Emi berpulang saat dirinya sampai di rumah sakit. Emi mendapatkan banyak luka senjata tajam. Emi pun dilakukan otopsi dan dikembalikan keluarga usai dilakukan otopsi. Karena menurut otopsi Emi sendiri mendapatkan banyak luka terkena senjata tajam yang membuat dirinya tak bernyawa. Di lokasi kejadian pihak yang berwajib pun langsung mengamankan Slamet Singgih, suami dari Emi. Slamet Singgih, suami dari Emi pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Saat itu Slamet Singgih mengakui kalau dirinya pelakunya dan menghabisi sang istri. Dengan penuh ketegangan di sana pun Slamet Singgih menjelaskan kronologisnya kepada pihak yang berwajib. Menurut Slamet Singgih, suami dari Emi, dirinya mengakui dirinya pelakunya dan motifnya karena kesal sakit hati kepada sang istri. Kerap ada percekcokan di antara keduanya, dilakukan secara sadar, namun Slamet mengakui kalau dirinya memang emosi sesaat. Rumah tangga mereka sudah terjalin 7 tahun, dikarenai 2 anak yang masih kecil. Slamet pun bekerja sebagai ojek online dan Emi sebagai ibu rumah tangga. Hubungan rumah tangga mereka kerap diwarnai cekcok, bahkan dikenal di kalangan tetangga mereka. Belakangan pasangan ini pun didamaikan oleh Pak RT, bahkan tak hanya itu, kepala desa pun jadi saksi perdamaian mereka saat keduanya cekcok, berjanji tak akan ribut lagi. Namun lagi-lagi perjanjian tersebut dilanggar keduanya dan mereka ribut berakhir seperti ini. Menurut Slamet, suami dari Emi sendiri mengakui kehidupan percecokan mereka selalu gara-gara ekonomi. Slamet pun kerap dimarahi oleh sang istri karena dinilai tak bisa memenuhi kehidupan keluarga. Sementara Slamet sendiri hanya tukang ojek online yang kerap dinyinyir oleh sang istri terkait keuangannya yang murat-maret. Bahkan sang istri Emi pun kerap mengungkit permasalahan yang berlalu. Enggan hidup pas-pasan, Emi sendiri selalu memperlihatkan kehidupan mewah dan hedon. Puncaknya di tanggal 8 November 2023. Dan menanyakan TV yang sudah tidak ada di tempatnya, namun Emi diam, tak mau menjawab apapun. Keesokan harinya Emi tetap diam meski ditanya Slamet tentang masalah TV yang sudah tak ada. Hingga akhirnya Slamet yang kesal membawa palu dan memukulkan kepada sang istri beberapa kali hingga akhirnya istrinya tergeletak berlumuran cairan merah. Namun saat kejadian pemukulan dengan palu tersebut, nampaknya salah satu warga mendengar dan menjadi saksi, bahkan saat itu mengamankan Slamet agar tak kabur. Ternyata kejadian ini pun disaksikan oleh anak-anak mereka. Saat itu anak pertama Emi langsung cerita kepada sang bibi kalau sang ibu lari dikejar ayah, namun kini sang ibu sudah pingsan. Ternyata kini kondisi Emi sudah tak tertolong dan anak-anak kehilangan sang ibu untuk selamanya. Keluarga pun membenarkan omongan-omongan dari tetangga yang menyebutkan kalau mereka cekcok tiap hari, namun keluarga pun tak tahu alasannya apa. Kini kehilangan Emi untuk selamanya. Kedua anak Emi pun dirawat oleh keluarga Emi. Sakit hati ternyata orang yang menghabisi Emi adalah orang terdekat sendiri, suami Emi sendiri. Slamet sendiri dikenal sebagai laki-laki yang emosian, temperamen, bahkan beberapa kali dirinya dituding melakukan KDRT kepada sang istri. Keluarga dari Emi pun tak terima. Emi bahkan sempat meminta cerai kepada Slamet, namun saat itu Slamet memohon dan meminta tak diceraikan hingga akhirnya mereka rujuk kembali. Keluarga dari Emi pun menyesal merestui hubungan mereka kembali kalau kini akhirnya Emi dihabisi sang suami. Jasad Emi pun dilakukan pemakaman, dimakamkan oleh keluarganya di dekat rumahnya sendiri. Banyak sahabat-sahabat dan para tetangga yang nampak kehilangan Emi sama seperti keluarganya. Slamet pun diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya divonis bersalah.
Mendapatkan vonis 15 tahun, dirinya mengaku menyesal dan kini hanya bisa meminta maaf kepada keluarga Emi dan kedua anaknya. Meminta kedua anaknya diurus baik-baik oleh keluarga Emi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.